Ketika memasuki masa berbuah, tanaman akan membutuhkan energi yang besar untuk mempertahankan dan memperbesar buah hingga masa panen. Dan di fase berbuah ini, petani akan lebih fokus pada pemberian unsur hara yang berkaitan dengan mempertahankan buah yang muncul. Dan unsur hara yang dominan diberikan pada saat fase pembuahan ini adalah unsur hara kalium dan juga fosfor. Dengan banyaknya energi yang terpakai oleh tanaman di fase pembuahan dan juga sedikitnya unsur hara yang berhubungan dengan pertumbuhan, maka setelah memasuki pasca panen, tanaman perlu dilakukan pemulihan kondisinya agar tanaman siap memasuki fase vegetatif. Dan untuk pemulihan tanaman, Anda bisa menggunakan air leri ataupun air cucian beras. Karena di air leri ataupun air cucian beras ini, selain mengandung unsur hara mikro dan makro, ternyata di air cucian beras mengandung vitamin B1 yang sangat berperan untuk mengurangi stres pada tanaman, baik itu stres akibat pasca panen ataupun stres akibat perjalanan jauh dan juga pergantian media tanam. Selain itu juga vitamin B1 yang terkandung di air cucian beras memiliki manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan akar menjadi lebih kuat. Selain air cucian beras, Anda bisa menambahkan bawang merah pada air cucian beras ini untuk membantu proses pemulihan pada tanaman. Bawang merah memiliki kandungan hormon pertumbuhan berupa hormon auksin dan giberelin, sehingga dapat memacu pertumbuhan. Jadi, bawang merah di sini berperan sebagai zat pengatur tumbuh yang dapat memacu pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Untuk pembuatan larutan ini sangatlah mudah, yaitu kita siapkan 1 liter air cucian beras, kemudian kita hancurkan ataupun kita lembutkan 5 siung bawang merah yang sudah kita kupas kulitnya. Kemudian bawang merah yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan ke dalam 1 liter air cucian beras. Kemudian kita aduk dan kita diamkan selama 3 jam untuk menyempurnakan ekstraksi dari bawang merah. Setelah sekitar 3 jam, maka larutan ZPT ini siap kita gunakan ke tanaman. Untuk penggunaan ke tanaman, saya menggunakan perbandingan 1 liter air bersih dengan 1 liter ZPT. Di sini saya sudah memasukkan air 1 liter ke dalam ember, dan larutan ZPT tadi saya saring dan langsung masuk ke dalam ember berisi air. Kemudian larutan ZPT tadi kita kocorkan di media tanam secara merata. Untuk pemberian ke tanaman bisa bervariasi. Untuk tanaman saya ini berumur sekitar 4 tahun ke atas, jadi saya akan menggunakan 2 liter larutan ZPT ini dalam sekali siram. Untuk tanaman yang lebih muda, Anda bisa menggunakan dosis setengahnya saja. Untuk pemberian larutan ZPT ini Anda bisa lakukan 1 minggu sekali. Untuk larutan ZPT ini bukan merupakan pupuk bagi tanaman, tetapi merupakan hormon yang akan membantu proses pemulihan tanaman
dan bisa juga digunakan untuk tanaman yang mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Setelah 2 minggu pemberian ZPT ini, tanaman sudah mulai muncul tunas-tunas baru sebagai bukti bahwa tanaman ini sudah pulih. Langkah selanjutnya kita bisa lakukan pemupukan untuk fase vegetatif. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.